1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan dan ya ada kendala. Kendala di sini bukan kendala yang harus negara ribet, tapi karena namanya bencana itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Ya, tentu ada evaluasi yang harus kita perhatikan bersama. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya Ketua Tim Garuda 08 Kang Semi, ya, pastinya akan memberikan para pembahasan mengenai refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, pastinya ada hal-hal minus malunya yang dalam perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, tapi ada hal-hal juga yang perlu kita tumbuh kembangkan untuk kemajuan bangsa. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Ini luar biasa Tim Garuda 08. Ya, Garuda 08. Dua periode, Bang? 2 periode. 2 periode. Oke. Jelas ya, harus 2 periode. Ya, jelas arahnya Pak Jokowi dan juga adalah relawan yang semakin hari semakin masif untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Nah, ini Bang. Yang terbaru ini ada pidato dari Ibu Mega. Sebelum kita masuk ke refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Ibu Mega angkat bicara mengenai donasi atau sumbangan ke daerah bencana di Sumatera. Nah, kita turut berduka cita untuk keluarga korban yang sudah meninggal dunia akibat dari bencana alam ini. Dan satu hal yang kita garis bawah ini, pidato Ibu Mega ini melihat dari sisi yang negasi, bahwa ketika bantuan itu tiba, lebih melihat pada dampaknya. Katakan ya, narasinya bahwa sumbangan minyak terdominan membuat nanti masyarakat sakit perut dan sebagainya. Terus bagaimana dia bisa mengetahui? Ya, dalam penggalan pidato yang disampaikan oleh Megawati dalam kegiatan PDIP yang kita dengarkan, kita tonton bahwa Megawati menyampaikan ada gudang yang tumpukannya adalah mie semuanya, ya, dan itu disalurkan kepada masyarakat korban bencana Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara. ya. Dan saya mau bertanya kepada Bu Mega, dia dapat datanya dari siapa? Ya kan? Pemerintah pasca kejadian bencana, pemerintah sudah melakukan eksekusi. Dalam arti kata turun masuk ke lapangan, Ya. melihat, meninjau dan melakukan langkah-langkah awal dalam penanggulangan kebencanaan yang terjadi di Sumatera. Ya. Dan ketika ada omongan dari Megawati atau penyampaian Megawati seperti itu, bagi saya itu adalah bentuk upaya untuk menjustis mendowngrade ya, betul. Pemerintahan Pak Prabowo juga. Artinya mungkin mereka mengatakan bantuan dari PDIP lebih baik daripada yang lain, seperti itu mungkin. Bisa aja. Bisa aja seperti itu, tapi dia lupa. Dia cuma partai politik. Ya. Oposisi lagi. Oposisi. Tidak mendukung kepada pemerintahan yang ada. Terus dia berbicara seperti itu tanpa fakta, data, dan bukti. Dari Seskap sendiri sudah menyampaikan berulang kali bahwa penyaluran bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya kan, lewat TNI Polri itu sudah berjalan, sudah sekian ribu, 3.000-an lebih ton beras yang sudah sampai ke lokasi kebencanaan. Tetapi yang kita harus pelajari di sini dan kita harus cermati di sini, ini situasi bencana alam. Akses untuk sampai ke lokasi bencana itu juga harus menjadi dasar pertimbangan kita melihat ada langkah-langkah yang memang belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak bergerak melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan bencana itu sendiri, khususnya untuk masyarakat yang selamat atau warga yang selamat dari bencana ini, ya kan, bagaimana akses untuk sampai kepada mereka, bantuan disalurkan lewat udara, ya kan, sudah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada. Artinya di sini pemerintah tidak tutup mata, ya. Tidak tutup mata. Penyaluran bantuan melalui angkatan darat maupun ya, kepolisian, Polri, yang artinya bertontonan lah beras dan sebagainya. Sudah ribuan ton yang sampai ke lokasi bencana. Nah, ini ada pertanyaan di netizen ini juga. Kita juga perlu menggali. Kira-kira kalau tadi Abang menegaskan soal aksesibilitas bahwa bantuannya sampai ke lokasi itu agak sedikit lambat karena memang jalur ekstrim ataupun beberapa hal lainnya. Secara langsung via darat itu memang sulit dilakukan karena memang
Aksesibilitas. aksesibilitasnya terputus. Hanya bisa melakukan hubungan Hanya bisa darat. dengan udara. Udara. Oke. Dan kita harus mengakui bahwa kita punya keterbatasan dengan itu. Kosnya lebih tinggi Kosnya udara. juga lebih tinggi. Ya, ya. Dan muatannya kan nggak sebanyak yang dari darat, perjalanan darat dan perjalanan udara. Kita harus pahami tonasenya berbeda, muatannya berbeda. Kalau pakai helikopter kita hanya bisa bawa sekian ratus ton, sekian ratus kilo, ya kan? Berbeda kita bawa dengan truk kalau kasih bencana. Misalkan para bantuan itu datang dari Jakarta, misal yang butuh waktu berapa hari ke sana kalau menggunakan kapal laut, Ya. kalau jalur laut, ataupun menggunakan jalur udara, pesawat Hercules ataupun helikopter, itu pun ya harus membutuhkan landasan yang safety. Ya betul. Pertama fasilitas lampangan udaranya harus benar-benar safety dari bencana. Kedua, yaitu tidak sama muatannya ketika kita sampai ke bandara. Kapasitasnya. Dari bandara pun untuk sampai ke lokasi bencana ini tidak akan sama kapasitasnya untuk sampai ke titik-titik lokasi yang memang parah dalam bencana ini. Artinya apapun bantuan yang penting sampai ke sana bisa paling tidak menyelamatkan rasa lapar dari warga yang terdampak dari banjir ini ya. Artinya pemerintah sama sekali tidak tutup mata. Toh kalaupun ada masyarakat yang dalam hal ini dengan rasa sukarelanya, ya silakan saja. Hanya kita perlu mempertimbangkan, jangan membuat satu komparasi bahwa pemerintah tidak bekerja sama sekali ataupun ada pemerintah memberi koreksi pemerintah. Padahal kan sudah dijelaskan tadi, bantuan itu sudah sampai ke sana. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Ketika bantuan sampai ke sana, nah ini kita fair-fairan apa? Ada pejabat yang pencitraan. Banyak. Ini kan kita meneruskan pidato Pak Prabowo yang mengatakan jangan jadikan tempat bencana menjadi wisata. Ya. Wisata bencana ini. Ini gimana? Saya setuju dengan hal itu. Karena begini, bencana itu bukanlah kita untuk menarik simpati kepada pribadi kita, ya kan? Yang sama sekali tidak terdampak dari bencana itu. Sebagai tokoh publik yang turun ke sana dan lalu memposting kegiatan-kegiatan mereka di sana tanpa memperhatikan keadaan situasi dari masyarakat yang sedang berduka, yang sedang mengalami bencana. Ini persoalan namanya. Yang terjadi adalah persoalan moral tadi. Nah, yang bagi saya, pendapat saya bahwa tokoh-tokoh politik, apalagi mereka tokoh-tokoh politik yang melakukan hal ini, mereka sudah kehilangan moral politik. Kehilangan moral. Betul. Iya. Bebannya ditambah dengan hujatan netizen. Ya, betul sekali. Pikul beras, apalah segala macam. Nah, ini penting. Masyarakat kita sudah tidak bodoh. Ada juga Bang Anies duduk di tengah-tengah itu, Pak Anies Baswedan. Nah, udahlah kalau kita terlepas dari niat baik ya, tetapi pencitraan tetap jalan ya. Saya tidak melihat, justru begini. Bagi saya tidak melihat niat baik seorang Anies. Wisatanya dia hanya untuk menarik simpati. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia ada di lokasi. Tapi pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat kita? Secara langsung. Siapa yang dia temui? Ya kan? Atau bantuan datang dari pemerintah juga. Kalau masih duduk di tempat yang kering, yang beceknya tidak setengah meter, 1 meter, saya anggap itu bukan turun langsung kepada masyarakat dan melihat situasi kondisi korban yang sebenarnya. Jangan-jangan dia datang ke sana tambah masalah lagi. Nah, persoalannya menjadi bertambah, beban masyarakat menjadi bertambah, dan kekhawatiran saya banyak janji lagi yang disampaikan. Nah, itu dia. Berapa triliun yang dikatakan? Iya, itu. 300 triliun. Bantuan, iya. Bantuan. Terus jadi banyak janji dong. Nah, itu. Takutnya makin banyak janji karena begini. Peta politik kita saat ini, ya. Tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran, ya, politik memanas untuk 2029. Ini kita sudah melihat hal ini dan kita menganggap setiap pejabat publik siapapun dia ketika hadir di tempat lokasi kebencanaan itu tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang sebenarnya, ya kan? Dengan konsep pencitraan tadi, menjanjikan bantuan dan lain sebagainya kepada masyarakat, ya kan, seolah-olah mereka tampil membawa untuk meringankan beban masyarakat itu sendiri. Saya bertanya, kalau mereka pejabat publik di dalam pemerintahan, mereka hadir sebagai pribadi
wakil partai atau sebagai pemerintah. Oke. Positioningnya ya? Iya, posisinya pada waktu itu dia hadir sebagai pribadi dia, sebagai pimpinan partai Ya. atau sebagai pemerintah, pejabat pemerintah. Atau jangan sampai rakyat yang sedang menjelma. Nah, itu kan seperti itu, ya kan? Iya. Jadi inilah yang kita lihat, ada begitu banyak sampai Pak Presiden mengeluarkan statement itu. Karena bencana itu bukan wisata. Nah, soal bencananya Pak, kita melihat dengan adanya bala bantuan di media, beberapa media mainstream dan media-media lainnya itu mengatakan bahwa Pak Prabowo menolak bantuan dari luar negeri. Apa benar seperti itu? Dan kira-kira alasannya? Pak Prabowo bukan menolak secara langsung, arti kata tidak menerima bantuan dari pihak luar atau pihak-pihak negara-negara sahabat yang ingin membantu proses kejadian bencana alam yang terjadi di Sumatera. Tetapi pemerintah punya harga diri, negara ini punya harga diri, negara ini punya kemampuan, dan penyampaian Pak Prabowo itu harus kita garis bawahi bahwa kita masih mampu menyelesaikan permasalahan kita tanpa intervensi dari pihak luar. Apa indikator yang menyatakan bahwa ketika dalam perjalanan pemerintahan Prabowo ini mereka katakan spesifik kepada urusan bencana ini, Pak Prabowo membatasi dulu bantuan. Nah, indikasi apa kira-kira? Apakah dalam hal pangannya kita ini mencukupi kah? Ataupun ada hal-hal lain? Kita harus menyadari bahwa kita ini sudah swasembada, Swasembada pangan. pangan. Kita harus pahami karena ini kan jarang dipublikasi bahwa keberhasilan pemerintahan yang ada dari era Jokowi yang sudah mempersiapkan landasan yang baik tentang ketahanan pangan, terus berlanjut di era pemerintahan Prabowo Gibran, hasilnya kan sekarang dipetik. Bendungan-bendungan yang dibangun selama ini oleh Pak Jokowi itu sudah menghasilkan begitu banyak lahannya, cetak sawah baru dan lain sebagainya, yang itu sudah berhasil. Berarti sejauh ini indikator keberhasilan Pak Prabowo dan Mas Gibran pemerintah tahun ini ya, artinya dominan ketahanan pangan itu yang menjadi suatu parameter terbaik. Ya, bahwasannya membatasi dulu beberapa bantuan dari luar negeri bahwa harga diri kita sebagai negara Indonesia. Terus satu lagi ini Abang, kira-kira apa alasan banyak masyarakat bertanya, ini saya mewakili sekian banyak komentar gitu, kok orang bilang bencana Sumatera kok tidak menjadi bencana nasional? Apa yang bisa Abang berikan pandangan soal itu? Kan ada ukurannya. Sesuatu kejadian luar biasa, sangat luar biasa, sampai status kebencanaan itu harus dijadikan darurat begitu. Darurat bencana nasional. Perbedaannya antara kejadian contoh di bencana tsunami Aceh yang memang korban jiwanya sangat luar biasa, juga infrastruktur yang rusak sangat luar biasa, ya kan? Nah, sedangkan posisi kejadian di Aceh itu hanya di beberapa titik dari wilayah, di wilayah Sumatera, tidak secara masif secara ini yang besar. Makanya ada alasan tertentu dari pemerintah sehingga pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo tidak mengambil keputusan untuk menjadikan bencana yang terjadi di Sumatera kemarin itu sebagai bencana nasional. Oke, berarti karena lokusnya itu parsial ya, parsial. Lokus itu terjadi. Artinya tetap dalam status bencana. Status bencana. Dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi yang harus lebih banyak mengambil andil di sini untuk menyelesaikan permasalahan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat. Kenapa dari kemarin itu gubernur ya atau bupati mundur ya? Beberapa bupati bukan mundur, tapi mereka menyerah dalam arti kata karena mereka melihat kondisi, karena beberapa wilayah mereka yang memang terdampak bencana tadi. Tetapi kan ketika mereka ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo memberikan jaminan dukungan pemerintah pusat kepada mereka, akhirnya kan mereka semua kembali bersemangat untuk menyelesaikan permasalahan bencana ini. Berarti di sini mengatakan bahwa negara tidak tinggal diam. Tidak dong, hadir loh. Dalam skala bencana yang belum dikategorikan sebagai bencana nasional, Pak Prabowo masih konsen gitu. Konsen. Justru kemarin ketika Pak Prabowo selesai dari Aceh, terus sekarang Mas Gibran sebagai juga dengan Pak Safri Pak Safri ke sana, ya. Semua turun ke sana, itu kan bentuk perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat.
Dan itu konteks ketika pemerintah turun, dalam hal ini presiden dan wakil presiden turun, itu bukan pencitraan. Bukan. Banyak orang bilang, wah Mas Gibran ini, wah Pak Prabowo ini. Ini kan, iya kan? Itu kan tanggung jawab dia sebagai seorang kepala negara dan wakil kepala negara. Kadang-kadang orang kan menerjemahkannya, lah kalau gitu siapa sih mau turun kalau bukan negara yang turun atas nama apa? Presiden dan wakil presiden. Nah inilah kaum pembenci ya. Kalau saya katakan begini, orang-orang yang memang tidak senang dengan pemerintahan yang ada saat ini selalu menggoreng cerita yang semakin. Nah kalau Gibran atau Pak Prabowo tidak turun ke Aceh atau ke Sumatera, nanti dikatakan mereka tidak punya perhatian. Aceh dia anak tirikan, Sumatera dia anak tirikan. Kan akan lagi muncul cerita-cerita yang semakin banyak dongeng yang ingin mencela dan ingin mendiskreditkan pemerintah pusat. Nah, Abang, kita coba mundur ke belakang beberapa tahun ya. Ya. Dari zaman era SBY dulu. Ah. Ini sekali lagi kita fair-fairan bahwasannya dulu ada salah satu aktor ya yang sempat mewawancarai ya Pak Zulhas waktu Ya. itu masih menjabat ya sebagai Menteri Kehutanan. dan staf khususnya itu kan sekarang Kemendes. Ya, gimana benar ya? Ya. Pak Jan Susanto. Betul. Saya membaca beberapa di kolom berita itu. Ternyata mereka berdua ini yang harus paling bertanggung jawab dalam urusan ini. Apakah ada benang merah yang mengindikasikan si Zulhas kemarin harus pikul beras turun lebih awal? Ya, ini karena dua orang ini ratusan miliar lah yang sudah pernah terungkap di media itu kan yang kasus itu, kemudian harus ada konsen dari aktor luar negeri yang ketika melihat secara citra dari udara itu gimana? Kerusakan yang terjadi di Sumatera, di wilayah Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan lain sebagainya, itu ada peran yang tadi, peran dari apa? Zulhas, ya kan? Waktu dia menjabat menteri di era Pak SBY. Nah, isu ini bukan cuma sekedar isu bagi saya, ini adalah fakta. Fakta. Yang harus memang diungkap ke publik. Dan harus ada pertanggungjawaban dari mereka. Jangan publik itu menyalahkan orang yang baru duduk menjabat di era sekarang. Sedangkan ataupun menyalahkan Pak Jokowi juga. Menyalahkan Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi yang tidak tahu menahu tentang itu. Nah, yang menjadi kelucuan bagi kami, bagi kita sendiri, para relawan ini, ya kan? Ketika bola ini dilempar seolah-olah kesalahan itu ada pada pemerintahan yang sekarang ini berjalan. Sedangkan pemerintahan yang sekarang ini berjalan itu menikmati hasil puluhan tahun, 20 tahun yang lalu di era pemerintahan yang lama, ya kan? Di era pemerintahan SBY. Seingat saya yang mengaktifkan kembali area di situ itu Megawati setelah Gus Dur menutup. Ya. Benar nggak seperti itu? Benar sekali. Nah, kalau dalam tanda kutip ada isu-isu politik yang ingin dimainkan untuk menutup kesalahan. Oh, oke. Kayak telur guling gitu lagi. Telur guling. Ada isu-isu politik yang ingin menukar kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan sejak dulu dengan isu yang tadi. Megawati berbicara di depan forum, ya kan? Menyalahkan pemerintah seolah pemerintah hanya mau super mie atau mie ke lokasi bencana. Ada lagi lah membangun pencitraan hadir terlebih dahulu di saat bencana yang terjadi. Ini kan kerusakan moral. Makanya saya bilang tadi kembali ke awal, telah terjadi kerusakan moral politik. Psikologi politik seperti apa yang ketika momentum seperti ini mereka gunakan? Yang kalau dikaitkan bagaimana dengan untuk kembalikan fakta atau mereka ingin melihat bahwa dengan katakan metode image making atau pencitraan seperti itu kan sebenarnya mereka tahu mereka punya kesalahan besar di masa lalu. Ya, itu seperti apa yang Abang pandang? Khusus kayak pejabat nih, kita garis bawahi pejabat. Kalau istilah yang saya gunakan kemarin adalah politik papan catur. Politik papan catur. Ya. Itu gimana? Jadi mereka itu menggunakan otak mereka dengan pola-pola pemikiran. Mereka bisa memainkan peran apa saja di sini. Mereka bisa menjadi pion, mereka bisa menjadi kuda, mereka bisa menjadi menteri, bahkan mereka bisa menjadi raja dan ratu di momen-momen tertentu. Ya kan? Politik papan catur itu baik kalau digunakan dengan baik. Lawannya saya arah juga lagi. Searah gitu. Lawannya, langkahnya jelas. Tetapi kalau sudah amburadul, bagaimana?
Oh, oke, saya mengerti. Berusaha untuk mengerecokin situasi. Berusaha untuk mengerecokin situasi untuk membunuh ratu dan rajanya sendiri. Berarti secara tidak langsung musuh dalam selimut ada. Ada dong. Berarti Tidak. selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini musuh dalam selimut ada. Jelas itu ada. Oke. Karena ini dia terkoordinir dengan baik. Makanya Pak Presiden, saya menyampaikan hal yang ini kepada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto untuk melakukan Reshuffle lagi mungkin. sebelum kepada reshuffle, dia harus melakukan kembali, melihat kembali kinerja dari Menteri para pejabat-pejabat ini, pembantu-pembantunya ini. Bagaimana mereka bisa satu komando dengan dia? Iya. Terkait Pak Raja Juli kemarin yang sempat menjadi kontroversi di DPR Menteri Hutan ya. Ya. Itu apa pandangan Abang? Karena seperti ada early justifikasi di sana, ataupun dengan sisi lain Pak Menteri kan belum banyak dalam hal, belum kita katakan belum banyak berjasa ya, artinya meneruskan dari yang sebelumnya dan sebagainya. Hanya dalam soal regulasi ini kan beliau juga sudah memaparkan dengan baik kalau nggak salah ya, karena di kolom kanal Kementerian Kehutanan itu saya juga mengikuti itu juga ada bagaimana perjalanan Pak Menteri Raja Juli. Jadi apa tanggapan Anda? Saya pikir peran dari Pak Raja Juli sebagai seorang Menteri Kehutanan itu sudah sangat baik. Dia banyak mengubah konsep-konsep, ya kan, aturan-aturan yang ada dalam kementeriannya sendiri. Dan kalau ada isu kemarin sampai dia ditekan, sampai seolah-olah kesalahan itu dilimpahkan kepada Raja Juli, itu yang saya bilang tadi. Iya. Politik kotor yang dipakai oleh lawan-lawan politik, cuci tangan dan orang dalam sendiri yang berupaya untuk melempar kesalahan kepada pemerintahan yang saat ini berjalan, khususnya juga kepada Pak Raja Juli sebagai seorang Menteri Kehutanan. Sedangkan posisi dia kan baru menjabat jadi Menteri Kehutanan. Iya. Sisi lain juga ya, kemarin saya juga mendengar pernyataan dari Ketua Pembara JP ya, Pilem, waktu bertemu dengan Pak Jokowi kemarin, bahwa ketika menggaungkan 2 periode di dalam rentan waktu 1 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, musuhnya sudah semakin banyak keluar. Ya pasti. Jadi merasa tersaingi gitu. Pasti. Tetapi kita harus bagi satu. Strategi politik seperti apa yang disampaikan? Bagi saya, pemerintahan Prabowo Gibran harus melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi sudah melakukan kebijakan, sudah membuat pembangunan dan sudah melepaskan dasar buat Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, konsep untuk mencapai strategi Indonesia emas, Indonesia maju, itu tidak cukup dengan 5 tahun ya. Tidak cukup untuk hal ini. Makanya dikatakan 2 periode. Harus 2 periode. Iya. Seperti itu. Karena apa? Kalau kebijakan ini kembali ketika periode ini habis lalu digantikan lagi yang lain, apa konsepnya akan sama? Diubah dalam sekejap. Itu bisa berubah. Selain bisa berubah, akan dengan mudah menyalahkan kalau seandainya pekerjaan ini belum sampai 50%. Pasti. Karena apa? Karena akan terjadi upaya untuk Ya, mencari kesalahan. Mencari kesalahan-kesalahan yang ada dan membuat program-program yang sudah ada itu dihentikan di tengah jalan. Ya, apalagi MBG. Iya, MBG sedang MBG berjalan dengan baik. Koperasi desa juga sementara berjalan, walaupun memang masih banyak kendala yang dihadapi. Karena ini kan baru 1 tahun. Iya, benar. Kita katakan trial and error lah di dalam 1 tahun itu seperti apa. Oh, ada kekurangan di sini, apa yang harus dilengkapi. Betul. Bukan untuk dihentikan. Bukan untuk dihentikan, tetapi mempelajari kendala sikon yang ada. Karena kita harus paham, daerah kita di luar Indonesia ini kan bukan seperti negara-negara kayak Malaysia, hanya 2 pulau. Terus mobilitas kita ini kan darat, laut, udara. Berhari-hari untuk melakukan eksistensi kepada penerima kebijakan, menerima manfaat tersebut. Artinya evaluasi yang terdekat lah dengan adanya situasi bencana ini kan menjadi suatu pelajaran ya, bagaimana ini terjadi
yang kalau orang sisi lain bilang, oh ini direncanakan, oh ini dampaknya seperti ini, perlu kita melihat lagi ke belakang ya, bahwa yang menduduki di pemerintahan Prabowo saat ini tidak semuanya salah. Katakan Menteri Raja Juli ataupun terutama Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, karena melanjutkan dari yang sebelumnya, justru mereka meminimalisir risiko. Betul sekali. Meminimalisir risiko. Boleh Abang closing statement bagaimana melihat rangkaian keseluruhan, dimulai dari Ibu Mega komentarnya sampai dengan banjir Sumatera ini. Iya. Penyampaian Ibu Megawati adalah penyampaian sesat yang disampaikan ke publik dan itu menjadi konsumsi publik. Megawati tanpa data itu menyampaikan penghinaan kepada pemerintah. Bagi saya itu penghinaan kepada pemerintah dengan upaya menjustis pemerintah bahwa bantuan yang sampai ke wilayah kebencanaan itu hanya super mie. Apa? Mie. Mie instan. Ini hal yang salah dan ini harus diklarifikasi oleh kita sebagai relawan bahwa pemerintah sudah dengan tegas pada saat awal kejadian bencana, pemerintah langsung turun tangan, pemerintah langsung menyalurkan bantuan dan sudah lebih dari 3.000 ton. Kalau nggak salah relawan banyak yang turun ke sana. Iya, betul. Relawan banyak juga yang ke sana dari beberapa relawan. Bang Regen, ya Bang Regen sudah ke sana. Banyak sekali. Projo juga ada di sana. Tim kita juga ada di sana. Jadi kita mendapatkan informasi yang Solmed juga di sana. Solmed Banyak. banyak sekali. Ya. Jadi kita harus pahami bahwa keadaan daripada relawan yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak dengan biaya pemerintah, tapi mempunyai kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kebencanaan. Jadi bencana ini bukan pemerintahan dari Pak Prabowo dan Gibran. Ini kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi jangan juga Di framing untuk kepentingan pribadi, kelompok, apalagi partai politik. Masyarakat harus jeli, harus bisa melihat situasional yang ada. Kita jangan mau lagi dibodoh-bodohi dengan omong kosong yang sudah ada. Jadi itu yang paling penting. Dan pemerintahan Prabowo Gibran bagi saya 1 tahun ini saya anggap sangat luar biasa berhasil. Dan walaupun memang masih ada kendala-kendala yang terjadi, wajar secara manusiawi, dan masih ada kelompok-kelompok yang ada dalam pemerintahan yang tidak senang dengan keberhasilan Prabowo Gibran. Oke, terima kasih banyak Bang Denny dari Ketua Tim Garuda 08 ya. Kiranya tim Garuda 08 terus berkibar ya, membantu mengawal pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode ya. Kita semua sama-sama ya mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, dan kepada masyarakat yang mau mengirimkan bantuan ke Sumatera boleh melalui relawan-relawan Prabowo Gibran ataupun relawan dari Pak Jokowi yang sudah terintegrasi dengan baik di Jakarta atau di daerah ataupun ormas-ormas yang turut menjalankan program-program pemerintah mendukung program pemerintah. Silakan ya, tapi ingat tidak boleh pikul beras. Makan mie tidak selamanya sakit perut. Ya. Kita juga setiap hari makan mie, tidak pernah kembung. Yang ada orang yang sakit hati. Oke pemirsa, ikuti terus Mosato di episode berikutnya. Oke, siap, thank you. Terima kasih Abang, luar biasa. Terus pagi kita